نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Masih dalam bab yang keenam, bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Sudah kita sebutkan, bacakan dalil-dalilnya, dan selanjutnya kita akan bacakan masail yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, sebelumnya kita baca ulang dalil-dalilnya supaya kita bisa dihubungkan dengan masail. Kata beliau rahimahullah, bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Babun tafsirut tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala atau wa qaulillahi ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Bahwa jin-jin yang sekarang masuk Islam ini, yang dulunya disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka sekarang berlomba-lomba mencari jalan menuju Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Di sini tafsir tauhid adalah dengan at-tawajjuh ilallah, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir tauhid. Dalil yang kedua, wa qauluhu wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, namun aku hanya menyembah Allah yang menciptakan saya. Tafsir tauhid di sini, tafsir la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat. Adanya bara'ah, al-bara'atu mimma yu'badu min dunillah, dan adanya isbat, penetapan bahwa Allah saja yang diibadahi. Wa qauluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengangkat pendeta dan rahib mereka sebagai sembahan selain Allah. Tafsir tauhid di sini adalah bahwa Allah, di antara penafsiran tauhid adalah kita menjadikan Allah satu-satunya pemberi syariat, satu-satunya pemberi hukum, satu-satunya yang menurunkan hukum halal dan haram. Iya. Dan pelanggaran dalam hal ini dikenal dengan istilah syirkut ta'ah, sebagaimana akan diterangkan nanti. Wa qauluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan menyembah selain Allah dengan cara mereka menyembah selain Allah, mereka mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah. Di antara tafsir tauhid adalah dengan mahabbatullah. Dan sudah kita sebutkan bahwa tafsir tauhid yang seutuhnya adalah dengan melaksanakan ketujuh syarat la ilaha illallah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Wa fi sahihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkafiri semua yang disembah selain Allah, maka diharamkan harta dan nyawanya dan hisabnya di sisi Allah azza wa jalla. 6. Tafsir tauhid adalah mengkafiri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan masail tidak dalam bentuk poin-poin sebagaimana di masail sebelumnya. Beliau langsung masuk menyebutkan beberapa paragraf, di mana setiap paragraf ini mengandung masail yang berbeda, masalah yang berbeda. Kata beliau rahimahullah, fihi akbarul masaili wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhidi wa tafsirus syahadah
wa tabyinuha bi umurin wadhihah. Masalah yang pertama yang terdapat dalam bab ini pada dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas, masalah yang pertama adalah masalah yang paling besar dan yang paling penting. Apa itu? Penafsiran tauhid dan penafsiran dua kalimat syahadat atau penafsiran syahadat la ilaha illallah, dan bagaimana Allah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat wadih, penjelasan yang sangat jelas, yang gamblang, yang terang melalui dalil-dalil yang sudah disebutkan. Masalah yang kedua, minha ayatul Isra. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tafsir tauhid dan tafsir syahadat, yang pertama adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra, yakni ayat yang pertama di bab ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Apa yang dijelaskan dalam ayat itu? Kata beliau, bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikin alladzina yad'una as-salihin fa fiha bayanun anna hadha huwa syirkul akbar. Pada ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang soleh. Ya. Dikarenakan sudah kita terangkan bahwa penafsiran yang paling masyhur dalam ayat ini berkenaan dengan jin-jin yang tadinya kafir kemudian masuk Islam sehingga mereka menjadi makhluk yang soleh. Maka pada ayat ini terdapat bantahan kepada semua orang yang menyembah orang-orang soleh. Siapapun yang menyembah orang soleh maka masuk dalam sanggahan ayat ini. Allah membantah orang-orang musyrikin yang menyembah jin-jin yang sudah muslim, dan jin yang sudah muslim orang soleh, ya, orang soleh. Allah membantah bahwa orang-orang soleh yang kalian sembah itu tidak setuju dengan penyembahan kalian. Justru mereka itu tidak mengurusi kalian. Orang-orang soleh yang kalian sembah itu tidak memperhatikan keadaan kalian. Justru mereka sendiri fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat ini surah Al-Isra beliau jadikan dalil di masalah keberapa? Di masalah yang kedua, di Al-Qawaidul Arba'. Ya, di Qawaidul Arba' Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan di kaidah yang kedua bahwasanya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasim mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang berbeda-beda sembahan mereka. Minhum may ya'budu syamsa wal qamar, minhum may ya'budul malaika, minhum may ya'budul awliya al anbiya wa minhum may ya'budul al anbiya was salihin wa minhum may ya'budul asyjar wal ahjar. Ya, di antara orang musyrikin ada yang menyembah orang-orang soleh. Kemudian beliau membawakan dalilnya, wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Jadi ayat ini beliau jadikan dalam Al-Qawaidul Arba' sebagai dalil yang menunjukkan bahwa ada orang-orang musyrikin yang menyembah orang soleh. Dalil yang kedua, minha ayatu bara'ah. Dalil yang lain adalah ayat dalam surah Al-Bara'ah, surah Bara'ah, yakni surah Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Apa tafsir tauhid yang dipetik di sini? Sebelumnya, afwan, belum selesai ya. Jadi pada ayat Al-Isra terdapat bantahan kepada kaum musyrikin yang menyembah, yang berdoa kepada orang-orang soleh. Maka di situ terdapat penjelasan bahwa amalan itu merupakan syirik akbar. Kenapa? Karena itu perbuatan ainu fi'lil musyrikin. Perbuatan dia, perbuatan menyembah, berdoa kepada orang soleh dengan perbuatan orang musyrik itu sama persis yang disinggung dalam Al-Quran. Dia datang kepada orang soleh, ya, datang kepada orang soleh, kemudian berdoa kepada orang soleh. Dia mengatakan, ya fulan, ya wali fulan, saya minta ini. Ya Rasulullah, saya minta ini dan itu. Ya Rasulullah, halalkan syafaatmu untukku. Ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu untukku. Ya Jibril, kada wa kada. Dia minta kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada orang saleh, berdoa kepada mereka, minta kepada mereka. Ini merupakan apa? Ainu syirkil musyrikin. Kesyirikan kaum musyrikin yang dilakukan oleh
apa kau suku Quraisy zaman dahulu, persis sama, berdoa kepada orang-orang soleh. Berikutnya di ayat Baroah, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai sembahan selain Allah. Dalam bentuk para pendeta mereka menghalalkan yang haram, mereka juga ikut menghalalkan. Para rahib mereka mengharamkan yang halal, mereka juga ikut mengharamkan. Kata Syekh rahimahullah dalam ayat ini, dalam surah Baroah, yakni At-Taubah, bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ahli kitab mereka mengangkat pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilaha wahida. Padahal dan Allah juga menjelaskan bahwa ahli kitab tidak pernah diperintah kecuali agar mereka menyembah sembahan yang satu saja. Jadi ahli kitab disuruh menyembah sembahan yang satu saja. Kemudian Allah mengatakan kenyataannya mereka juga menyembah pendeta-pendeta mereka. Bagaimana bentuk menyembahnya? Mengikuti syariat yang dibuat oleh pendeta itu dalam masalah halal dengan haram. Ini halal, ini haram. Ya, ini wajib, ini sunnah, ini ya. Pendetanya yang menetapkan syariat, mereka tahu itu melanggar syariat aslinya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, melanggar syariat aslinya Nabi Isa, tapi mereka tetap ikuti. Mereka tetap apa? Tetap mengikutinya. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mengikuti syariat selain Allah itu termasuk bentuk menyembah selain Allah. Ya, mengikuti syariat selain Allah, syariat yang selain Allah turunkan itu merupakan bentuk beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan begini, mereka menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan, padahal mereka tidak pernah disuruh menyembah kecuali kepada satu sembahan. Ya, menunjukkan apa? Perbuatan mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pendeta-pendeta itu kemudian umatnya mengikutinya, padahal mereka tahu itu salah, tetap diyakini. Ya, diyakini itu halal padahal haram, diyakini itu haram padahal halal. Itu merupakan bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirkul ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Syirik dalam masalah ketaatan. Dan akan datang nanti bab tersendiri di bab-bab belakang, di bab-bab pertengahan, Syekh rahimahullah akan membuat bab tersendiri tentang syirik dalam ketaatan ini. Ya, insyaallah taala. Kata beliau, ma'anna tafsiraha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama'i wal ubbadi fi ghairil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Ya. Padahal tafsir ayatnya jelas. Ya, tafsir ayatnya jelas yang tidak ada iskal padanya, yaitu menaati ulama dan menaati ahli ibadah pada selain maksiat, bukan berdoa kepada mereka. Bukan berdoa kepada mereka. Yakni mereka ini tidak menaati ulama dan umara dalam maksiat. Mereka hanya meyakini perubahan syariat yang dilakukan oleh pendeta ini. Ya. Meyakini perubahan syariat yang dilakukan oleh pendeta ini. Ketika pendeta mengatakan dilarang menikah, tidak boleh menikah, haram bagi orang yang mereka memunculkan bid'ah rohbaniyah dalam ibadah mereka. Rohbaniyah itu yang mau belajar agama di gereja tidak boleh menikah, haram. Mereka pun meyakini keharamannya. Ya. Minum-minuman keras haram, dihalalkan. Mereka mengatakan halal. Ya. Mereka mengatakan halal. Kenapa mereka membuat kisah-kisah dusta? Mereka mengatakan Nabi Isa itu di jamuan terakhirnya, makan terakhirnya sebelum dibunuh, menurut keyakinan mereka. Kalau kita sebelum diangkat ke langit, ya, keyakinan kaum muslimin, makan malam terakhirnya Nabi Isa sebelum diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala, katanya di situ minum khamar. Katanya di situ minum khamar. Jadi khamar katanya boleh. Nah, ini mereka merubah syariat Nabi Isa.
mereka pun meyakini halalnya khamar. Karena itu mereka percaya dengan pendeta mereka, ya. 6, tunduk kepada mereka dan menaati mereka dalam menetapkan syariat yang halal jadi haram dan haram jadi apa? Jadi halal. Inilah bentuk ibadah kepada mereka, bukan maksudnya jamaah di gereja ini berdoa kepada pendeta, tidak. Jadi bentuk ibadahnya bukan dalam bentuk berdoa kepada pendeta-pendetanya, ya, menyembeli untuk rahib-rahibnya, tapi caranya dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Meyakini bahwa syariat sudah berubah. yakni syariatnya Nabi Isa atau Nabi Musa. Wa minha, dalil yang lain yang menunjukkan tafsir tauhid disebutkan di sini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Wa minha qaulul Khalili alaihi salam lil kuffar. Di antaranya adalah ucapan Nabiullah Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Al-Khalil itu dari kata khullah. Khullah itu adalah jenjang ibadah yang tertinggi. Ya, atau jenjang mahabbah, jenjang tinggi cinta yang tertinggi dinamakan khullah. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala punya banyak habib di dunia ini. Allah taala punya banyak habib, orang-orang yang Allah cintai di muka bumi ini banyak. Tapi Khalilullah yang Allah cintai dengan kecintaan khullah cuma 2 orang. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim, menunjukkan cinta dalam tingkatan khullah lebih tinggi, bahkan dia merupakan bentuk cinta yang tertinggi. Ya. Kalau Habibullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah banyak. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Habibullah, orang-orang yang Allah cintai banyak. Tapi Khalilullah cuma 2 orang. Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Apa itu khullah? Kapan seorang dikatakan mencintai sesuatu dengan kecintaan khullah? Yaitu ketika tidak tersisa di dalam hatinya tempat untuk mencintai yang lain. Ketika hatinya ini sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada sesuatu, sehingga kecintaan ibadah semacam itu atau kecintaan seperti itu tidak bisa lagi diserahkan kepada yang lain. Hanya 2 orang yang seperti ini. Karena itulah Nabi Muhammad SAW berkata betapa cintanya beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq, teman, mertua, sahabat. Ya. Bersamaan dengan itu kata beliau, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhastum Abu Bakrin khalila, walakin sahibukum Khalilullah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seandainya saya boleh mengambil khalil di antara umatku, saya akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Tapi kawan kalian ini, sahabat kalian ini, yakni diri beliau, sudah menjadi khalilullah. Jadi saya hanya khalilnya Allah, sehingga saya tidak mungkin mencintai yang lain dengan kecintaan khullah. Nah, ucapan Al-Khalil alaihi salam kepada orang-orang kafir, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani." Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, namun aku tidak berlepas diri dari Allah yang menciptakan saya. Ini kalau dalam ilmu nahwu istisna-nya namanya istisna al-munqati. Ya. Di mana mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Sama firman Allah Ta'ala, wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat, ya kan? Biasanya kan kalau kita bilang saya melakukan apa, semuanya ada di kelas, misalnya jami atau kullu tullab fil fasal illa Muhammadan. Semua tulab di dalam kelas kecuali Muhammad. Muhammad itu sejenis dengan tulab, bagian dari apa? Tulab.
Nah, di sini mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu, beda jenis. Semua malaikat itu sujud kecuali iblis. Ya. Tidak menunjukkan iblis sejenis dengan malaikat, dikecualikan dari malaikat, enggak. Ini asalnya sudah beda jenis. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa jenis malaikat beda dari jenis iblis, jin. Sama seperti di sini. Ya. Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang menciptakan saya. Ini Allah yang menciptakan saya, pada dasarnya tidak masuk bahagian dari sembahan-sembahan yang kalian yang saya berlepas diri darinya. Ya. Ini pernyataan yang kuat dari Ibrahim alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dari awal, karena perhatikan ya, jangan sampai ada salah paham. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tidak boleh difahami tidak ada sembahan, apa artinya di sini? Hakun ya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, semuanya. Saya tolak dulu semua sembahan, semua. Saya tolak semuanya, termasuk Allah saya tolak semua, tidak boleh. Saya tidak ada sembahan yang berhak disembah, siapapun termasuk Allah tidak berhak disembah. Kemudian baru saya keluarkan, jadi termasuk yang dinafikan di sini Allah. Kemudian setelah itu saya keluarkan Allah, saya bawa keluar ke sini, kecuali Allah. Enggak seperti itu penafsirannya la ilaha illallah. Jadi Allah dari awal tidak masuk dalam sembahan yang dinafikan. Jadi jangan difahami la ilaha, yakni saya tidak ada sembahan yang berhak disembah sama sekali. Sama sekali tidak ada sembahan yang berhak disembah, semuanya. Lata, Uzza, Nabi Muhammad, malaikat, pohon-pohon, semuanya. Termasuk Allah juga, saya tolak dulu semua. Baru illallah, baru saya ambil Allah, saya keluarkan. Ini hanya Allah saja yang boleh disembah. Anda seperti itu penafsirannya la ilaha illallah. Nah sampai sini? Anda seperti itu penafsirannya la ilaha illallah. Paham? Dari awal ketika kita mengatakan la ilaha, tiada sembahan yang berhak disembah, semua semua sembahan, jelas sampai sini? Semua sembahan, semua tidak ada yang berhak disembah, semuanya. Tapi dari awal Allah tidak masuk di situ. Dari awal kita tidak menafikan Allah. Paham? Sembahan yang kita nafikan itu pada dasarnya berbeda dari apa? Bukan Allah. Itu namanya istisna munqati. Yani mustasna bukan bagian dari mustasna minhu, dari asal. Kalau saya katakan begini, ya al-qaumu illa Zaidan, telah datang kaum kecuali Zaid. Apakah Zaid bagian dari sini? Ya? Iya kan? Berarti ja'al qaum illa Zaidan. Berarti Zaid datang atau tidak datang? Zaid datang atau tidak datang? Enggak datang kan dia. Kaum datang, kaum itu datang kecuali Zaid. Zaid itu masuk di sini pada dasarnya. Sejenis, Zaid sejenis dengan apa? Sejenis dengan kaum. Kemudian termasuk di dalam kaum ini Zaid. Kemudian saya keluarkan, saya kecualikan. Tapi Zaid bagian dari mana? Bagian dari kaum. Sementara di sini Allah Ta'ala itu bukan masuk, pada dasarnya bukan masuk bagian dari ilah yang dinafikan, tidak. Jadi asalnya ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah, dari awal Allah tidak masuk di situ, tidak masuk kepada sembahan yang kita tolak, tidak. Sehingga kalimat illallah mempertegas kesendiriannya Allah. Jelas? Jadi dari awal ketika kita mengatakan la ilaha haqqun, tidak ada sembahan yang berhak disembah, itu semua sembahan kita tolak semuanya, kecuali Allah kita tidak tolak. Jelas? Jadi dari sini saja Allah sudah sendirian. Ya, kemudian dipertegas lagi illallah, mempertegas kesendiriannya Allah, keesaannya Allah dalam sembahan, dalam ibadah. Ini lihat, perhatikan ucapannya Nabi Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun.
aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Pertanyaannya, apakah orang musyrikin juga menyembah Allah? Iya, orang musyrikin juga menyembah Allah, tapi bukan Allah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Enggak, Allah enggak masuk. Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kan sama sini? Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, bukan maksudnya Nabi Ibrahim, saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah, semuanya termasuk Allah. Kalian sembah Allah, aku berlepas diri semuanya. Kemudian Allah saja saya ambil, kemudian saya jadikan sembahan. Enggak seperti itu. Bukan begitu tafsirnya la ilaha illallah. Jelas sama sini? Maka kalimat Nabi Ibrahim ini sangat penting dalam memahami tafsir la ilaha illallah. Bahwa ketika kita menafikan sembahan yang berhak disembah, dari awal Allah tidak masuk dalam sembahan yang dinafikan. Dari awal tidak masuk. Jelas sampai sini? Jadi penafian itu sendiri, perhatikan, penafian itu sendiri sudah mengandung tauhid di dalam. Apalagi dipertegas dengan adanya apa? Al-isbat illallah, lebih tegas lagi. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran, perhatikan, nanti akan disebutkan, dalam beberapa ayat Al-Quran, tauhid didatangkan dalam bentuk penafian tok, tidak ada isbatnya. Lihat, lihat di bab yang pertama di kitab tauhid. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Bukan itu, afwan. Mana ayat tadi? Atau akan datang mungkin ya. Taib labas akan datang kayaknya di beberapa ayat, di beberapa apa namanya bab yang akan datang. Tapi tidak banyak dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran tauhid didatangkan dalam penggambaran an-nafyu saja, penafian saja, tidak ada isbatnya. Tidak ada apa? Tidak ada isbatnya, yang ada hanya nafyu. Kenapa? Karena dari asal penafian itu saja Allah nggak masuk di penafian itu. Sekedar sekedar menolak semua sembahan selain Allah Taala, sekedar menolak semua sembahan selain Allah, itu sudah ada nilai tauhid di situ. Apalagi dipertegas dengan apa? Al-isbat. Maka lihat ucapan Nabi Ibrahim, saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Siapa yang dimaksud di sini semua yang kalian sembah? Semuanya kecuali Allah. Ya. Makanya dikatakan illalladzi fatarani. Namun Allah aku tidak berlepas diri darinya. Karena dialah yang menciptakan saya. Kata beliau, fastasna minal ma'budina rabbahu. Maka Nabi Ibrahim mengecualikan dari semua sembahan-sembahan, Nabi Ibrahim mengecualikan Tuhannya yang menciptakan dia, yakni dengan istisna munqati. Ya, yang dalam ilmu nahwu disebutkan bahwa mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Bukan bagian dari yang dinafikan, bukan. Ya. Kalau saya katakan begini, ya al-qaumu illa kalbahum. Datang kaum itu kecuali anjingnya mereka. Ini namanya istisna munqati karena kalb anjing bukan bagian dari kaum, beda jenis. Kaum itu diitlaqkan untuk manusia. Ya kan? Nah, ada yang seperti ini dalam bahasa Arab. Di mana mustasna yang dikecualikan bukan bagian dari mustasna minhu. Sehingga dari awal tidak masuk ke situ, nggak masuk. Sama seperti di sini. Wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalatu hiya tafsiru syahadati alla ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa berlepas diri dari sembahan selain Allah dan mualah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Faqal wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan ucapan ini, yakni ucapan innani bara'um mimma ta'buduna illa alladzi fatarani,
Nabi Ibrahim menjadikan ini sebagai kalimatan baqiyah, ucapan yang kekal sampai di anak keturunan beliau agar mereka mau kembali. Iya. Wa minha ayatul Baqarah fil kuffaril ladzina qala Allahu fihim. Dalil berikutnya yang menunjukkan tafsir tauhid dalam suratul Baqarah, yaitu wa minan nasi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Kata beliau di antara ayat yang menunjukkan tafsir tauhid adalah ayat dalam suratul Baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Siapa itu? Ya ini orang-orang yang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mereka mencintai sembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima walam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau ini, ucapan beliau ini seingat saya beliau ambil atau semisal dengannya ucapan Ibnul Qayyim. Kemungkinan beliau mengambil dari ucapan Ibnul Qayyim. Kata beliau, maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka ini kaum musyrikin adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dengan kecintaan yang aziman, dengan kecintaan yang besar. Mereka mencintai sembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Apakah mereka mencintai sembahan mereka selain Allah? Iya. Orang-orang musyrikin mencintai sembahan mereka selain Allah dengan kecintaan yang besar. Dan kata Allah, mereka mencintai Allah sebesar itu pula. Makanya kata Ibnul Qayyim, yang maknanya kalau engkau ingin mengetahui bagaimana cintanya orang musyrikin kepada Allah, lihat seberapa besar cinta mereka kepada selain Allah. Sama besarnya. Orang musyrikin itu sangat cinta kepada sembahan mereka, hubban aziman. Kecintaan yang luar biasa besar kepada sembahan-sembahan mereka. Luar biasa cintanya. Dan itu kata Syekh menunjukkan bahwa orang musyrikin juga sangat mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Sangat mencintai dan mengagungkan Allah dengan kecintaan yang besar. Dan ini kita bisa lihat dalam banyak kasus. Betapa cintanya orang musyrikin kepada Allah, betapa mereka mengagungkan Allah. Ketika banjir bandang menghancurkan Ka'bah, banyak batu-batunya Ka'bah itu berjatuhan. Akhirnya kaum musyrikin sepakat untuk renovasi Ka'bah. Kalau mau direnovasi ya harus diratakan dulu dengan tanah. Tapi tidak ada yang berani. Siapa yang mau merobohkan rumahnya Allah? Lihat ya, betapa mereka mengagungkan rumahnya Allah ini Ka'bah. Enggak ada yang berani memulai. Bagaimana caranya kita mau merenovasi Ka'bah ini? Rumahnya Allah kita mau robohkan. Takut mereka, cinta mereka kepada Allah Ta'ala, mengagungkan Allah, mengagungkan rumahnya. Majulah satu orang. Dia yang duluan memukul pakai palu besar mungkin. Intinya dia yang pertama kali merobohkan satu batu dari Ka'bah, dirobohkan ke bawah. Setelah itu berhenti pekerjaan, lanjut besok. Kata orang musyrikin, kita lihat orang ini nih, ini tadi si fulan yang mendorong batunya Ka'bah. Kalau dia besok masih hidup, kita lanjut. Berarti Allah ridho. Kalau ada kenapa-kenapa ini malam sama dia, berarti Allah tidak setuju kita bongkar rumahnya. Lihat ya, betapa tingginya pengagungan mereka kepada Ka'bah, pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya besok orang ini tidak kenapa-kenapa, kata mereka kalau begitu Allah ridho, rumahnya dibongkar. Ayo kita bongkar. Setelah dibongkar Ka'bah, diratakan Ka'bah, mau dibangun ulang. Pimpinan orang musyrikin ketika itu mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, kumpulkan semua uang kalian untuk membangun Ka'bah. Tapi ingat, yang dikumpulkan hanyalah harta yang halal. Jangan coba-coba menyumbang di pembangunan Ka'bah uang riba.
uang hasil perzinahan, mahar perdukunan, tidak boleh ada yang menyumbang di Ka'bah. Ini pengagungan yang besar kepada Ka'bah. Pengagungan orang musyrikin kepada Allah. Tidak berani membangun Baitullah dengan uang haram. Enggak berani mereka. Karena itulah Ka'bah ketika dibangun ulang tidak seperti Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, terpotong. Ya, terpotong. Ya, Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim luasnya begini misalnya. Ya. Sekarang mereka cuma bangun segini. Sisanya ini batasnya mereka bikinkan hijar begini. Ya. Sebagai pertanda bahwa itu bagian dari Ka'bah. Ini. Tahu kan bangunan setengah bulan sabit ya, setengah bulan di depan Ka'bah ini. Itu pertanda menunjukkan bahwa ini bagian dari Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Makanya kalau tawaf orang harus di sini nih. Kapan dia balik? Kapan dia tawafnya ke sini tidak syah. Karena dia dianggap tawaf di dalam Ka'bah. Ya. Kalau dia potong kompas lewat hijar itu. Nah, tidak boleh. Kenapa mereka tidak bisa membangun Ka'bah seperti normal? Karena uang yang terkumpul sedikit. Uang yang halal di tengah mereka itu sedikit. Kebanyakan uang mereka haram dan tidak ada yang berani menyumbang uang haram dalam pembangunan Ka'bah. 6. Lihat juga bagaimana Nabi Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dulu tidak punya anak laki-laki. Tidak ada yang meneruskan keluarganya, tidak ada yang membela, melindungi. Dulu anak laki-laki bangsa Arab ya kekuatan. Kemudian dia bernazar kepada Allah, ya Allah saya bernazar untukmu. Kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan menyembelih yang ke-10. Saya akan menyembelih yang 10. Nazar untuk Allah Ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Nazar untuk Allah. Kata Abdul Muttalib, ya Allah saya nazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih yang ke-10. Allah penuhi keinginannya. Mulai lahir anak pertama, anak kedua, sampai anak ke-10 Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib. Katanya sekarang diingatkan oleh keluarganya, nazarmu sudah terpenuhi. Kamu sudah punya 10 anak laki-laki. Sekarang kamu harus memenuhi nazarmu kepada Allah. Ya. Ini pengagungan mereka kepada Allah. Dipenuhi nazar, takut melanggar nazar. Tapi dari 10 anak laki-laki ini, yang paling bungsu ini, Abdullah paling disayang oleh bapaknya dan disayang juga oleh semua paman-pamannya. Akhirnya paman-pamannya mengatakan kepada Abdul Muttalib, jangan disembelih Abdullah. Ya, jangan. Karena sayangnya mereka. Ayo kita cari solusi. Cari solusi, bagaimana solusinya? Akhirnya mereka datang ke seorang dukun. Dukun ini kemudian membuat 2 batang bambu atau kayu atau yang semacamnya. Di kayu yang pertama ditulis 10 ekor onta. Di bambu yang kedua ditulis Abdullah. Dukunnya mengatakan ini kita undi, digocang ini. Ya. Kalau keluar Abdullah, kamu harus sembelih dia. Kalau kamu tidak mau sembelih, bayar satunya, bayar 10 ekor onta. Maka diundi yang pertama, keluar namanya Abdullah. Dimasukkan kembali, dia sembelih 10 ekor onta. Siapkan 10 ekor onta. Diundi yang kedua, masih keluar namanya Abdullah. Keluar lagi 10 ekor onta. Karena tidak mau disembelih. Kalau enggak mau disembelih, 10 ekor onta. Keluar yang ketiga, keluar lagi Abdullah. Tidak mau disembelih, keluar 10 ekor onta. Sampai di undian yang ke-10, masih keluar Abdullah. Keluar lagi 10 ekor onta. Berapa ontanya sudah? 100. Di undian yang ke-11 baru keluar 10 ekor onta. Ya, kata paman-pamannya, wahai Abdul Muttalib, sekarang Tuhanmu sudah setuju. Sudah cukup itu 100 ekor onta. Ini sudah keluar 10 ekor onta. Kata Abdul Muttalib, enggak, jangan sampai cuman kebetulan. Undi lagi. Ya. Saya tidak mau langsung. Jangan sampai cuma kebetulan. Diundi yang kedua kalinya keluar 10 ekor onta. 1 kali lagi sampai 3 kali keluar 10 ekor onta. Kata Abdul Muttalib, barulah ridho. Ya. Barulah kemudian dia menyembelih 100 ekor onta. 6. Abdul Muttalib inilah orang yang pertama kali mencetuskan
harga nyawa seorang muslim, harga nyawa seorang yang dibunuh itu bayarnya 100 ekor onta. Dan itu kemudian diterima dalam syariat Islam, diadopsi oleh agama Islam, disetujui oleh Allah. Karena itulah kalau pembunuhan nyawa ini seorang muslim secara tidak sengaja maupun sengaja, kalau dimaafkan oleh keluarganya, diatnya adalah 100 ekor onta. Asalnya dari Abdul Muttalib ini. Nah, intinya di sini lihat bagaimana Abdul Muttalib cintanya dia kepada Allah, mengagungkan Allah, takut melanggar nazar sampai seperti itunya. Ini orang musyrikin. Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi walam yudkhilhum fil Islam. Hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fa kaifa biman ahabban nidda aktsara min hubbillah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang cintanya lebih besar kepada selain Allah dibandingkan cintanya kepada Allah. Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibballah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang cintanya hanya kepada sembahannya, tidak cinta kepada Allah sama sekali. Ini orang yang cintanya kepada Allah luar biasa tingginya saja, tapi cinta seperti itu juga dia serahkan kepada selain Allah, dia bukan muslim, dia musyrik. Apalagi yang tidak cinta kepada Allah sama sekali. Allahu a'lam bissawab. Baik, azan. Baik, kemudian yang terakhir, ini yang paling penting. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dalil yang terakhir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah cukup mengucapkan? Tidak. Tidak cukup diucapkan. Harus dia mengkafiri, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Walaupun dia sendiri tidak menyembah selain Allah itu, tapi dia tidak cukup tidak menyembah, harus mengingkari. Ya. Maka barulah diharamkan harta dan darahnya dan hisabnya di sisi Allah. Kata beliau, wa hadza min a'dhami ma yubayyinu makna la ilaha illallah.
Hadis ini termasuk dalil terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Kenapa? Fa innahu lam yaj'alit talaffudha biha 'asiman lid-dami wal mal. Perhatikan, Allah atau Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai sebab satu-satunya. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah asim, terjaga harta dan darahnya. Enggak. Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai pelindung nyawa, pelindung darah, sekedar mengucapkan, tidak. Bal wala ma'rifati maknaha ma'lafziha. Bahkan kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya, itu juga belum cukup melindungi dirinya, belum masuk Islam. Lihat, kita sudah jelaskan orang musyrik pun paham tentang makna la ilaha illallah. Maka sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan memahami maknanya juga belum cukup. Bal walal iqrar bidzalik. Bahkan belum cukup juga seorang masuk Islam kalau sekedar iya saya meyakini makna la ilaha illallah. Saya mengakui dan membenarkan makna la ilaha illallah, enggak cukup. Bal wala kaunahu la yad'u ilallah illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan belum juga masuk Islam walaupun dia tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Walaupun dia tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, ini juga belum cukup menyelamatkan nyawanya. Lihat ya, empat ini orang kalau ada empat ini orang anggap sudah sangat religius, tapi tidak. Bahkan menjadi muslim pun belum cukup. Mengucapkan la ilaha illallah disertai memahami maknanya, disertai mengakui kandungannya, membenarkan kandungannya, disertai penyembahan hanya kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Ini semua belum cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Jadi kalau ada orang seperti ini mengucapkan dua kalimat syahadat, tahu maknanya, mengakui kebenaran maknanya dan mengamalkannya dalam artian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, belum tentu dia muslim. Belum tentu. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalikal kufra bima yu'badu minillah. Namun yang benarnya adalah harta dan darahnya seorang tidak akan haram, tidak akan dilindungi dalam Islam sampai dia menambahkan kepada empat tadi unsur yang kelima, yaitu apa? Mengkafiri semua yang disembah selain Allah, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Karena itulah kalau ada orang muslim mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah, mengakui kebenaran la ilaha illallah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tapi dia mengatakan semua agama itu boleh dipeluk, kafir, musyrik. Kenapa? Karena dia mengatakan, ketika dia mengatakan ada agama lain yang boleh dipeluk, berarti dia belum mengkafiri semua sembahan selain Allah. Jadi 5 hal ini harus ada baru orang menjadi seorang muslim. Ucapkan la ilaha illallah, pahami maknanya, akui kebenarannya, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, ingkari semua sembahan selain Allah, jangan diterima, jangan diakui semua sembahan selain Allah. Baru kapan 5 ini, barulah dia dianggap seorang muslim yang terlindungi harta dan nyawanya. Fa in syakka au tawaqqafa, perhatikan, kalau dia ragu-ragu, apakah ada agama lain yang boleh dipeluk? Apakah ada sembahan lain yang boleh disembah selain Allah? Wallahu a'lam, ragu-ragu dia. Atau tawakuf, saya enggak mau berpendapat, saya enggak mau mengatakan ada, saya enggak mau mengatakan tidak ada, saya enggak tahu, saya belum punya ilmunya. Saya belum punya ilmunya, apakah ada sembahan yang boleh disembah selain Allah? Ya. Apakah semua sembahan selain Allah wajib diingkari atau tidak? Saya belum punya ilmunya. Dia tawakuf, maka ini tidak haram harta dan darahnya, yakni dia belum menjadi seorang muslim. Karena itulah mazhab musyrik, mazhab kesyirikan di zaman sekarang adalah mazhab pluralisme yang mengakui semua ajaran agama itu sama benarnya. Semua ajaran agama itu boleh dipeluk, walaupun dia mengatakan begini, menurut saya Islam agama yang paling baik.
Makanya itu saya memeluk agama Islam, karena saya yakin Islam agama yang paling baik. Tapi agama itu juga baik, cuman Islam yang paling baik. Ini musyrik kafir, ya kan? Musyrik kafir. Selama dia masih mengakui boleh ada agama lain yang dipeluk, walaupun dia katakan agama lain itu banyak salahnya, yang benar 100% cuma agama Islam. Yang benar 100% cuma agama Islam. Agama lain banyak salahnya. Makanya saya memeluk agama Islam karena inilah agama yang paling benar. Agama lain ya ada juga benar-benarnya. Ya kalau ada yang mau memeluk silakan. Tapi saya tidak mau. Saya memeluk agama Islam saja. Ini musyrik kafir. Kenapa? Dia belum mengkafiri sembahan selain Allah Ta'ala. Nah, fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha. Betapa agungnya, betapa besarnya masalah ini, penjelasan Allah ini. Wayalaha min bayanin ma awdahahu. Betapa jelasnya penjelasan Allah Ta'ala. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi. Dan betapa kuatnya argumen dari Allah yang memutuskan semua orang-orang yang menyelisihinya. Memutuskan hujjah semua orang-orang yang menyelisihi. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Selesai bab yang kelima, yang keenam. Selanjutnya bab yang ketujuh, bab minasyirki, termasuk kesyirikan menggantung gelang ataupun benang, labsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Naktafi sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil